Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkanlah, saya Zaneta Atalika Wafi akan menyampaikan sebuah cerita Islami yang terjadi pada tahun 629 Masehi dari tanah Madinah tentang seorang jenderal perang paling piawai di seluruh alam, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berjudul Strategi Perang Parit. Rasul berdiri di hadapan sahabat-sahabatnya, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sementara itu, di sisi musuh, 10.000 orang Mekah dan sekutunya bergerak dengan keyakinan menang dalam genggaman. Ini serangan besar-besaran. Setelah serentetan persinggungan militer dimulai dari Badar, ini akan menjadi perang yang melibatkan jumlah manusia terbesar. Pertempuran Mekah dan Madinah terakbar. Kenangan akan perang Badar dan perang Uhud berkelindan di benak orang-orang yang Rasul kumpulkan kala itu. Kejayaan di Badar dan kepiluan di Uhud. Alangkah berperang, mengayun senjata menjadi klimaks tatkala kekerasan sungguh tak terelakkan. Kini serangan raksasa dari Mekah mungkin menjadi titik tempur penghabisan. Quraisy dan sekutunya bergerak keluar Mekah, bergelombang menyisiri sepanjang pesisir barat menuju Madinah. Adakah pandangan dan rencana terbaik kalian, para sahabatku, untuk menghadapi serangan musuh kali ini? Rasul menatapi sahabat-sahabatnya yang telah beberapa kali menyertainya dalam berbagai peperangan. Semua orang pada perkumpulan itu sadar benar bahwa ini perang habis-habisan. Quraisy Makkah tengah menguras semua simpanan kekuatan mereka untuk bertempur. Beberapa saat tak ada yang bersuara. Wahai Rasulullah, izinkan saya mengusulkan sebuah strategi. Seorang lelaki muda bangkit dan berkata-kata dengan cara yang tunduk. Ialah Salman Al-Farisi. Dia bukan seorang Arab maupun Yahudi. Kulitnya sedikit kecoklat-coklatan. Matanya setajam kilatan pedang. Garis wajahnya menggambarkan perjalanan panjang fisik dan mental. Wahai Rasulullah, di Persia, jika kami takut akan serangan kuda, kami akan menggali parit mengelilingi rumah kami. Maka marilah kita menggali parit sedemikian rupa untuk melindungi Madinah. Ini ide yang datang dari dunia antah berantah. Tidak dikenal di Arab, metode yang tidak lazim. Sebagian sahabat terdiam, sebagian lagi terlongo dan berpikir, mungkinkah itu dilakukan? Madinah cukup diuntungkan secara geografis. Kota ini dikelilingi oleh 3 jurang dan bebatuan vulkanis dari 3 sisi. Jadi, peluang menyerang Madinah berada di sebelah utara. Artinya, pasukan gabungan yang hendak menggurus Madinah masih membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai ke titik itu. Salman menjelaskan analisisnya. Salman tampak menjadi laki-laki paling bersemangat dalam perkumpulan hari itu. Idenya dipilih oleh Rasul, dan ia menyiapkan rencana teknis untuk mengeksekusi ide tersebut.
Teman-teman, kira-kira apa ya yang selanjutnya Rasul lakukan? Pada hari yang sama, setelah strategi pertahanan parit disepakati, kerja dimulai. Rasulullah membagi setiap warga Madinah ke dalam kelompok-kelompok kerja yang efektif. Setiap hari, beriringan dengan munculnya matahari, semua warga keluar rumah untuk melakukan penggalian, dan mereka pulang pada petang hari. Di titik di mana parit harus digali, sudah ditentukan. Gundukan bukit mana yang secara alami akan menahan serangan musuh, sudah dipastikan. Rasul turun tangan menikmati debu. Lengannya menyingsing, pori-porinya ikut berpeluh. Jubahnya berkibar merah, dadanya bersimbah tanah. Rambut hitamnya terurai sampai ke bahu. Rasulullah, sang ahli strategi, membakar semangat kerja orang-orang Madinah dengan dirinya sendiri sebagai api. Ya Allah, tiada kebaikan selain darimu. Ampuni dan selamatkanlah kami. Dendang Rasul dengan suaranya yang menenangkan. Para pekerja menoleh. Seolah-olah mereka berusaha meresapi energi yang berasal dari suara sang Rasul. Senandung itu pun bertaut. Beranak pinak kemudian diulang beramai-ramai, sebagian pula menyahut dengan lagu yang berbeda-beda nada. Ya Allah, tiada kehidupan sejati yang berasal kecuali darimu. Lindungilah kami ya Allah. Para pendengar yang berbahagia, kerja pembuatan parit pun dilanjutkan lagi. Dalam dan lebar parit disesuaikan dengan matematika Salman. Semuanya pas, persis dengan keinginan dan hitung-hitungannya. Batu-batu dan cadas hasil galian dikumpulkan di sepanjang parit mengelilingi Madinah. Tanah sisa galian diangkat dengan keranjang-keranjang serat pohon dari kurma yang ulet dan kuat. Bergantian, keranjang-keranjang itu kemudian diisi dengan batu-batu, kemudian diletakkan di pinggir-pinggir parit supaya parit semakin kokoh. Demikianlah kisah singkat Rasulullah, sang ahli strategi, mengobarkan semangat juang pasukannya. Ia tak segan turun tangan demi keamanan bersama. Sungguh sosok pemimpin yang penuh keteladanan. Teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, kita harus menyikapi dengan cara dan strategi yang apik jua teliti, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul dan salah seorang pasukannya, Salman Al-Farisi. Cukup sekian yang dapat saya ceritakan. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.